Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reza Budi Prasetya di video tutorial data. Di sini kita akan membahas tentang data warehouse. Jadi di sini saya menggunakan modul dari Bapak Negara Semarang. Oke. Jadi pokok bahasan kita pada video ini adalah hubungan antara data warehouse dengan decision support. Lalu model data multidimensi, ada yang namanya online analytical processing atau OLAP, arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse, dan lain-lain. Oke. Nah, setelah mempelajari materi dalam bab ini, kita diharapkan ya memahami tadi hubungan antara warehouse dan support, desain model data multidimensi, memahami OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse. Lalu apa sih yang disebut dengan data warehouse? Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan. Jadi data warehouse itu bukan operasional ya. Kalau database operasional adalah database yang digunakan untuk menyimpan transaksi-transaksi dalam sistem perusahaan. Tentu database adalah penunjang yang dikelola secara terpisah. Nah, menunjang dalam hal apa? Dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidir. Jadi data warehouse itu memproses informasi dan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk menganalisa suatu data-data yang ada dan menganalisa data-data yang ada di sistem tersebut untuk keperluan lebih lanjut. Nah, dari sini suatu data warehouse ini dari Bapak Data Warehousing dari WHN1 ya. Suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek yang varian dan tidak mudah berubah. Ini istilah-istilah dari Nah, lalu apa hubungannya data warehouse dengan design support? Design support ini adalah suatu sistem yang dapat memberikan nasihat tentang suatu keputusan yang dapat diambil. Jadi pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada skala aspek perusahaan sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. Nah, jadi data warehouse ini dapat data warehouse ini untuk dapat digunakan sebagai design support ini dapat mengambil dari berbagai sumber data, misalnya dari keuangan, dari HRD, dari stok, dari produksi, dan yang seperti itu. Nah, seluruh data yang ada akan dikombinasikan dan akan diolah sehingga akan menghasilkan suatu nilai, dan nilai tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan. Lalu apa sih yang disebut dengan data multidimensi? Di multi data dimensi ini pasti ulang berubah ya dengan data warehouse, itu data multidimensi dan untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Jadi multidimensi itu digunakan untuk fasilitas analisa. Model ini menggunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dan banyak dimensi atau perspektif kemudian bisnis atau fakta. Jadi ini konsep intuitif ya, dari banyak dimensi. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif konsumen, produk dan lain. Oke. Contoh memiliki data dimensi seperti ini. Oke.
Jadi ada juga yang namanya online jadi yang namanya online analytical process atau OLAP. Jadi query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada suatu atau lebih dimensi. Misalkan cari total penjualan, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan, dan sebagainya. Jenis-jenis query OLAP adalah rollup, yaitu dengan melakukan diagregasi pada level yang berbeda dan dengan arti dimensi. Misalnya, ini untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk penjualan tiap provinsi dapat didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Ada juga drill down, adalah kebalikan dari roll up. Misalkan untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Jadi kalau roll up tadi, misalkan kita dapat total penjualan tiap kota, untuk mendapatkan tiap provinsi, tiap kota tersebut kita tambahkan. Tapi kalau drill down, jadi setiap provinsi itu punya total penjualan, untuk penjualan tiap kota kita drill down. Kita tadi pivoting yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Gitu. Oke. Ini contohnya pivoting. Jadi pivoting itu ciri-cirinya ya di sisi kiri, sisi kanan itu memiliki dapat dinilai, dapat dijumlahkan. Lalu ada juga slicing dan dicing, yaitu mencari persamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Oke. Jadi untuk ketika kita akan membuat data warehouse ya, kita harus memberikan rancangan beberapa hal seperti berikut, yaitu proses model, tipe apa yang akan dimodelkan, kirain apa dasar data dari level yang akan disajikan, dimensi apa yang akan dipakai untuk masing-masing record tabel atau fakta, ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Oke, contohnya ini teman-teman, arsitektur data warehouse. Berikut arsitektur dari data warehouse, yaitu query dan analisis. Ini klien ya. Ini klien dia melakukan analisa terhadap sistem data warehouse. Nah, data warehouse itu tersebut sebenarnya adalah mengumpulkan beberapa dari sumber untuk dapat menggantikan hasil yang diinginkan oleh user atau klien. Seperti itu. Tapi untuk implementasi data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan segala subjek bukan aplikasi, misal customer production sales, pelatihan di pusat pada pemodelan dan analisa data untuk keputusan bukan untuk operasional atau proses transaksi. Review sederhana dari gas digital subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses pemunculan keputusan. Data warehouse dibangun dengan mengadukan banyak sumber data yang berbeda, misalkan data relasional, file, dari pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Oke, jadi kesimpulannya di video kali ini, di materi kali ini, kita tentang data warehouse ya. Jadi data warehouse itu merupakan data yang terpisah dari database operasional atau database transaksional yang database yang digunakan untuk menyimpan data-data aplikasi kita ya. Oke, seperti itu. Nah, data warehouse digunakan untuk menganalisa. Analisa tersebut akhirnya dapat digunakan untuk acuan pengambilan keputusan. Maka itu saja di video tutorial kali ini. Terima kasih waktunya dan sampai jumpa di video selanjutnya.